kita panjatkan adik-adik puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik, alhamdulillah kami fikih dan adik-adik bisa kembali lagi bersama kita di acara kesayangan kita. Tak lupa adik-adik, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita. Siapa adik-adik? Beliaulah yang memberi kita petunjuk agama Islam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat ini adik-adik sampai pula kepada keluarga beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya dengan baik hingga akhir zaman. Oke adik-adik, itu tadi mukadimah kita. Dan kita tak lupa seperti biasa adik-adik meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa-doa yang telah kita baca sebelumnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali hal tersebut engkau buat mudah ya Allah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkaulah ya Allah yang membuat kesedihan, idza syi'ta sahla, jika engkau berkehendak. Subhanallah, kita memohon kepada Allah kemudahan dengan menetapkan bahwa kemudahan itu diciptakan oleh Allah, kesusahan juga diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengikrarkan tersebut dan kita meminta kepada Allah supaya kita diberi kemudahan adik-adik. Di akhir dari doa tersebut kita mengikrarkan bahwa semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, juga adik-adik yang ada di rumah, senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah ini adalah kisah terakhir yang berturut-turut tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kisah Nabi Yusuf ini sangat panjang adik-adik. Di dalam Al-Quran sangat panjang. Hampir dari awal sampai akhir kisah tersebut, itu semuanya kisah Nabi Yusuf. Akan selebihnya itu ibrah dari kisah Nabi Yusuf. Subhanallah, hampir dari awal sampai akhir itu kisahnya Nabi Yusuf semuanya di dalam surah Yusuf. Adapun di akhir sedikit itu ibrah-ibrahnya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Tapi adik-adik, kita sebelumnya telah menceritakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf, 11 saudara Nabi Yusuf, juga bapak dan ibunya Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Subhanallah, bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud ini sujud penghormatan. Karena sekarang sudah bertemu Yusuf di kerajaan di Mesir, di negeri Mesir. Mereka ingin menghormati Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, hadza ta'wil ru'yai. Inilah takwil dari mimpiku terdahulu. Mimpiku terdahulu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang dan juga matahari dan rembulan. Mereka semua bersujud. Subhanallah. Inilah takwilnya sekarang setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun, baru sekarang terjadi. Seperti itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf mengatakan demikian berdasarkan wahyu atau ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yusuf. Nabi Yusuf tahu takwil mimpinya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Seperti itu adik-adik. Jadi tatkala itu Nabi Yusuf menceritakan, oh ini takwil mimpinya. 11 bintang itu diibaratkan saudara-saudaraku, 11 ini yang sedang bersujud. Kemudian matahari itu ibaratun an abihi, seolah-olah matahari itu sebagai bapaknya Yusuf, dan rembulan adalah ummihi,
ibunya Yusuf alaihissalam. Seperti itu adik-adik. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun Nabi Yusuf menceritakan, inilah takwil mimpiku terdahulu. Subhanallah. Oke adik-adik, kita akan ambil langsung saja pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, perlu kita ketahui, tidak boleh kita bersujud kepada makhluk. Di umat Islam, tidak boleh bersujud kepada makhluk. Karena ada salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala itu ada Salman yang bersujud kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegur yang namanya Salman, la tasjudali, la tasjudali. Seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu. La tasjudli, jangan engkau bersujud kepadaku. Ya Salman, wahai Salman, jangan bersujud kepadaku. Kemudian apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wasjud lil hayyil ladzi la yamut. Bersujudlah kepada zat yang maha hidup. Bersujudlah kepada zat yang maha hidup yang dia tidak mati. Seperti itu adik. Maksudnya bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Seperti itu adik. Walaupun ada beberapa pembahasan tentang hadis ini, akan tetapi hadis ini bisa dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain adik-adik. Jadi syariat umat Islam di zaman sekarang, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melarang hambanya untuk bersujud kepada makhluk. Misalnya kita dengan makhluk, dengan orang tua, itu tidak boleh sekarang. Di syariat umat Islam tidak boleh adik-adikku. Akan tetapi di zamannya Nabi Yusuf, di zaman terdahulu, mungkin bisa. Mungkin saja bisa. Dan itu adalah penghormatan, bukan sujud peribadatan. Seperti itu adik-adik. Kemudian ada satu dalil yang lain yang menjelaskan tidak bolehnya kita bersujud kepada makhluk. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seperti itu adik. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk bersujud, maka seorang wanita itu harusnya lebih berhak bersujud kepada suaminya. Akan tetapi bersujud itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu adik-adik. Salah satu hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi seandainya seseorang itu boleh bersujud, aku akan memerintahkan seorang wanita itu bersujud kepada suaminya. Seperti itu. Akan tetapi karena syariat Islam tidak memperbolehkan hal tersebut, maka kita mentaatinya. Jadi tidak boleh seorang hamba itu di syariat Islam sekarang ini adik-adik bersujud kepada makhluk. Bersujud kepada makhluk. Makhluk ini ya seperti manusia, kepada pohon, kepada hewan, tidak boleh adik-adik. Sujud kita hanya kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak mati. Sebagaimana yang sebelumnya kami sampaikan, bersujudlah, wasjud lil hayy, kepada yang maha hidup, la yamut, yang tidak mati, alladzi la yamut, yang tidak mati. Seperti itu adik-adik. Itu yang pertama adik-adik. Kemudian di akhir kisah adik-adik ada satu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Satu doa di akhir kisah Nabi Yusuf, di akhir surat Nabi Yusuf, atau kisah terakhir dari Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf, itu ada doa dari Nabi Yusuf adik-adik. Ada doa Nabi Yusuf, dan ini adalah tema kita yang utama ini adik-adik. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu darimu, mendapatkan kerajaan dari sisimu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkanku ilmu tentang takwil mimpi. Subhanallah. Subhanallah. Itu doa Nabi Yusuf adik-adik. Kemudian beliau melanjutkan, Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nah, seperti itu doa dari Nabi Yusuf adik-adik di akhirnya. Apa artinya Ami Fikih?
Ini artinya. Yang pertama, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberikanku kerajaan. Aku sekarang menjadi bendaharawan kerajaan. Aku menguasai pembendaharaan kerajaan. Dan Engkau pula memberikanku ilmu tentang takwil mimpi. Beliau bersyukur, adik-adik. Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, Sang Pencipta, Sang Penguasa. Beliau nisbatkan semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kerajaan yang telah dia kuasai sekarang sudah menjadi bendahara. Nabi Yusuf menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Kemudian mentakwilil ahadits, takwil mimpi, itu semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Engkau ya Allah yang memberikan kepadaku. Seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan Fatiras samawati wal ard. Engkaulah yang menguasai as-samawat, jamak dari sama, yaitu langit. Engkaulah ya Allah yang menguasai langit-langit, wal ard, dan menguasai bumi. Allah lah Maha Penguasa. Allah menguasai seluruh alam semesta, adik-adik. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, adik-adik. Kemudian beliau mengikrarkan Anta wali. Ya Allah, Engkau ini wali yang melindungi kami, yang menjaga kami fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu, adik-adik. Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf itu tidak sombong. Oh, ini saya ini sudah bersusah payah mendapatkan kerajaan ini, susah payah saya. Tidak seperti itu, adik-adik. Akan tetapi Nabi Yusuf menyandarkan rasa syukurnya, kenikmatannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir doa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan, tawaffani muslima, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang soleh, adik-adik. Nah, di sini ada satu doa yang luar biasa, adik-adik. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama nabi-nabi terdahulu. Dibuktikan dari sini. Nabi Yusuf, tawaffani muslima, masukkanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan masuk Islam, wafatkanlah aku dalam keadaan seorang muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, adik-adik. Nah, seperti itu. Sebagaimana kita sudah pernah menjelaskan terdahulu di kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, muslimah, hanifan muslimah, aku ini hanif, lurus, muslimah, seorang muslim. Seperti itu, adik-adik. Sehingga kita tahu agama nabi-nabi terdahulu itu adalah agama Islam. Kemudian wa alhiqni bis sholihin, beliau melanjutkan, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleh, adik-adik. Nah, seperti itu, adik-adik. Masya Allah, beliau ingin berkumpul bersama orang-orang soleh. Padahal kita tahu, adik-adik, Nabi Yusuf ini seorang nabi. Beliau pastilah orang soleh, orang yang jujur, berakhlak baik. Ini Nabi Yusuf saja seperti itu, seorang nabi berdoa seperti itu, adik-adik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, adik-adik? Seharusnya kita yang introspeksi diri, muhasabah diri. Kalau Nabi Yusuf aja seperti ini, bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan aku? Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan orang yang sangat saleh. Makanya seperti itu, adik-adik. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan muslim dan kita dikumpulkan bersama-sama orang yang saleh. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang-orang yang saleh, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
Di dunia kita berkumpul dengan orang soleh, kita bisa berakhlak baik, bermuamalah dengan baik. Begitu pula nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Bersama orang-orang soleh. Digiring ke dalam surga. Itu yang kita harapkan adik-adik. Subhanallah. Nah, kalau begitu adik-adik, apa faedah dari semua ini? Tayyib, kita akan berikan beberapa faedah. Yang pertama adik-adik, bersyukur dengan pemberian Allah. Kita sandarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Yusuf tadi, Rabbi qad ataitani minal mulk. Rabbi qad ataitani minal mulk. Rabbi qad ataitani minal mulk. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, pemberianmu ini berupa kerajaan, kemudian ilmu untuk takwil mimpi. Ini berupa pemberian dari sisimu ya Allah. Bersyukur Nabi Yusuf alaihissalam. Itu pelajaran yang pertama adik-adik. Pelajaran yang kedua, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Anta wali, engkaulah wali, wahai Allah. Engkau adalah wali, pelindung kami, wali kami. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang kedua, faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adik-adik, tetap berdoa di kala lapang. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala berdoa dengan doa ini adik-adik, beliau itu sudah dalam keadaan lapang. Sudah jadi seorang menteri, bendaharawan kerajaan yang menguasai, mengatur bagaimana harta kerajaan ini ditaruh. Mau ditaruh di A, di B, di C. Dalam keadaan lapang. Bukan susah. Bukan susah adik-adik. Dalam keadaan lapang. Beliau berdoa seperti ini. Berdoa seperti ini. Bahkan di akhir doanya, tawafani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu pelajaran yang ketiga. Nah, pelajaran yang keempat adik-adik, yaitu kita di syariat Islam tidak boleh bersujud kepada makhluk, kepada ciptaan Allah. Seperti itu adik-adik, sebagaimana yang telah Ami Fikih jelaskan di awal tadi. Ini sedikit kisah kita tentang Nabi Yusuf dan faedah-faedahnya adik-adik. Semoga kisah ini bermanfaat buat adik-adik, bermanfaat buat seluruh sahabat Izzahkid, generasi bangsa berakhlak mulia yang ada di sana. Oke adik-adik, cukup sampai di sini. Kita akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Ya, qadarullahu masya'a fa'al. Ustadz Abdul Qadir berhalangan hadir untuk pertemuan kita kali ini. Jadi adik-adik tidak usah berkecil hati. Adik-adik siapkan saja Quran Surah Al-Insyirah untuk pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya. Karena seharusnya pekan ini adalah Quran Surah Al-Insyirah, atau adik-adik biasa menyebutnya Alam Nashrah. Nah, qadarullah masya'a fa'al. Ustadz Abdul Qadir berhalangan hadir pada kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di lain kesempatan. Dan berakhir pula segmen kita pada acara Izzahkid kali ini. Semoga adik-adik di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ami Fikih mohon maaf, dan juga mewakili kru yang bertugas bila ada kesalahan. Ami Fikih mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.